Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Pradana. Saya adalah praktisi dalam acara Metafisika Dimensi Lain. Saat ini kita semua tim Metafisika Dimensi Lain sedang berada di lokasi Simpang Polo, yang konon katanya di tempat ini banyak kegiatan-kegiatan makhluk astral yang sempat terlihat ataupun terdeteksi oleh manusia yang ada di sekitar sini atau warga yang ada di sekitar sini. Dan pada kali ini tim kami akan mengungkap dengan perlahan, bahkan insya Allah tuntas, supaya fenomena-fenomena yang mungkin merugikan manusia bisa berkurang sehingga menjadi netral ataupun tidak ada lagi kurofat yang ada di tempat ini. Di sini kami akan menggunakan metode-metode yang memang sudah sering kami gunakan. Contoh mediumisasi. Nah, terkait dengan mediumisasi, supaya tidak salah dengan pemahaman ini, saya akan jelaskan apakah itu mediumisasi, apakah itu kesurupan, apakah itu sejenis hal-hal yang lain yang memang mungkin masih banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang belum mengerti. Mediumisasi adalah metode metafisika untuk bisa menggiring seseorang yang menjadi mediumisasi menjadi peka dengan fenomena astral yang ada di sekitar dengan cara menurunkan frekuensi gelombang otaknya dari beta, alfa, theta, delta. Dia ada di gelombang alfa dan theta. Kenapa harus di alfa dan theta? Karena gelombang ini adalah gelombang yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan fenomena metafisika. Oke, sederhana saja apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan menjadi pemahaman baru atau pemahaman yang lebih luas kepada semua teman-teman pecinta metafisika dan juga masyarakat seluruhnya yang saya cintai. Saya Adam Pradana. Terima kasih dan ikuti kegiatan kami selanjutnya. Saat ini saya akan membuat perjalanan astral yang akan dialami oleh Mas Fajar. Jadi perjalanan astral ini akan membuat gelombang jenius ataupun gelombang bawah sadarnya bisa mendeteksi apa yang terjadi sebelumnya di sini, sehingga dia benar-benar bisa merasakan seperti apa sedihnya, seperti apa sakitnya, apa yang terjadi saat itu di sini. Lihat perjelas bukan emosinya, apa yang terjadi, terus rasakan kepedihannya, terus semakin jelas lagi kepedihannya, semakin jelas lagi sakitnya, semakin jelas lagi rasa sakit yang saat itu terjadi, semakin jelas lagi rasakan dalam perjalanan astral ini, rasakan lagi, nikmati perjalanannya dengan cara semakin pedih matamu, berarti artinya semakin jelas gambaran yang kamu akses dalam otak kananmu atau alam bawah sadarmu. Perjelas lagi, perjelas lagi, perjelas lagi. Ya, sedihnya, sakitnya, sedihnya dan sakitnya dan saat itu menjadi korban di tempat ini. Rasakan kesedihan dan sakitnya korban yang saat itu ada di sini. Terus saat itu seperti apa? Seperti apa yang bisa kamu lihat dalam fenomena perjalanan astralmu saat ini? Kesedihan, ya. Hilang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam sini? Apa yang terjadi saat itu? Apakah orang itu jatuh atau seperti apa? Apakah ada tekanan dari makhluk astral ataupun gangguan dari makhluk astral atau jin fasik atau seperti apa yang kamu lihat? Kamera mungkin bisa melihat ekspresi perjalanan astralnya seperti apa dalam kondisi seperti ini, meskipun dalam kondisi seperti ini. Ekspresinya ini tanpa rekayasa, boleh ditanya dengan orang yang bersangkutan, untuk mungkin rekan-rekan yang kenal dengan beliau saat ini dia rasakan, boleh ditanya apakah ini settingan atau apa, boleh ditanyakan dengan beliau. apa yang kamu rasakan? Kesedihannya, kesedihan air mata. Bahkan dia membuka matanya pun sampai tidak mampu karena masih larut di dalam fenomena perjalanan astral ini.
Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki. Sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Apa yang terjadi? Jatuhkah atau terdorongkah atau seperti apa? Ikuti apa yang saat ini sedang kamu dapatkan, karena baru saja saya mengirimkan memori itu ke dalam bawah sadarmu. Coba ikuti, katakan, tenang aja, katakan aja, gak usah takut. Sampaikan agak keras, nggak apa. Saya perjelas lagi. Apa yang kamu lihat di situ? Apakah dia jatuh atau terdorong atau seperti apa? Jatuh. Jatuh. Sampai seperti apa kejadiannya? Keadaannya? Apakah ada anatomi tubuh yang terlepas atau seperti apa sehingganya Ya, bagian isi otak. bagian isi otak? Iya. Kamu bisa merasakan kesedihan ya berarti ya? Iya. Baik. Masih mau lanjut atau cukup? Cukup. Cukup. Kesedihan dan air mata. Kecelakaan yang terjadi menyebabkan salah satu korban mengeluarkan isi bagian kepalanya itu. Jadi jelas ya cahaya gambar yang masuk tadi dalam benak yang kamu dapatkan melalui fenomena pelajaran asar yang baru saja kamu dapatkan tadi. Iya. Oke. Baru saja saudara Fajar atau Mas Fajar melakukan perjalanan astral, dan saking dalamnya dia melakukan perjalanan astral ini sampai sulit untuk bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dia masih mendapatkan gambaran yang mungkin bisa dikatakan hitam putih ataupun lebih jelas yang tahu yang menjalankan. Tapi yang jelas saking dalamnya perjalanan ini, ingin menceritakannya saja sampai sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang menunggu di sini? Iya. Saya. Siapa namamu? Siapa namamu? Jangan berbohong dengan saya. Siapa namamu? Sopo? Siapa? Jenengmu sopo? Jenengmu sopo? Takoki malah meneng ae kowe. Nantang kowe. Nantang kowe. Sopo kae? Niat kedatangan kami hanya untuk mengetahui apa tujuan kalian ada di sini. Apa tujuan? Saya. Kenapa kamu di sini?
Karena saya tinggal di sini. Sejak kapan kamu tinggal di sini? Sudahlah, Pak. Berapa tahun yang lalu? Sudah 1 abad. 1 abad. Nama Anda siapa? Orang memanggil saya genderuwo. Genderuwo. Ya, Anda genderuwo. Oh, omamu gini ta? Kamu tinggal di mana di sini? Titik letak tinggalmu di mana? Omamu ning ndi? Nang sawitan ngono. Ning ndi? Jembatan iku. Iki ning kene kresekan iki. Nang pojokan iki. Nang tiang listrik kae. Sing ndi? Sing belah kono. Nang sawitan. Heeh. Kono pas pengkolan niku. Iya, pas pengkolan kono. Awamu sering menampakkan diri di siapa namanya? Apa ada hubungan antara di sana-sana? Assalamualaikum. Di mana tinggal? Tikungan ini. Udah berapa lama tahun? sudah berapa tahun? Berapa tabat? 1 abad. Banyak kawan di sini. Banyak. Banyak. Pertanyaan saya gini. Ini di sini sering terjadi kecelakaan. Iya. Itu kenapa sih? Sering banget terjadi kecelakaan, kenapa? Apa ada yang ulah di seputaran makhluk astral ini? Apa yang ada yang ulahnya gitu? Siapa? Ada. Siapa itu? Kamu nggak ikut campur? Siapa di sini yang selalu ikut campur? Siapa? Sekitar sana. Apa wujudnya dia? Tapi itu jin. Kamu nggak ikut campur? Karena saya sudah punya tempat tinggal sendiri. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Bukan maksud kedatangan kami mengganggu dunia kalian, ya. Kita datang baik-baik, ya. Udah, sekarang terima kasih. Sampai pergi. Ayo, 14. Ini ada yang mau masuk, ada yang mau masuk. Ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Ajar. Kenapa kalian di sini? Pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya hadir baik-baik. Kenapa kalian di sini? Berbagi informasi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita baik-baik ya. Ya. Kita baik-baik ya. Ya.
kehadiran kami di sini secara baik-baik tidak mengganggu dunia kalian. Ya. Assalamualaikum. Kamu tahu apa di sini? Iya, saya apa? Ada apa? Di sini tempat saya, jalan saya di sini. Iya, terima kasih. Kehadiran kami di sini hanya untuk membuka informasi. Itu aja. Ya. Kamu minta informasi apa di sini, ya? Iya. Apakah Anda sudah lama di sini? Sudah lama berabad-abad saya di sini. Iya, betul. Saya hanya ingin informasi. Di sini sering terjadi kecelakaan. Hanya itu saja. Kami tidak akan mengganggu. Tidak ada kecelakaan di sini. Tidak ada. Kalau memang baiknya tidak ada, saya mohon maaf. Gitu ya. Sebagai atas informasi, intinya banyak manusia bertanya, masyarakat di sini tempatnya ini sering terjadi kecelakaan ya di wilayah di sini, jadi kan bertanya-tanya apakah itu memang kesalahan mereka yang tidak terkontrolkan diri dan apakah ini ada makhluk yang kira-kira mengganggu? Tidak ada makhluk yang mengganggu. Tidak mengganggu. Di sinilah rumah kami. Oh iya. Ini jalan kami. Iya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana tim kami semuanya mengganggu dunia kalian, aktivitas kalian, perjalanan kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Anda punya dunia, kami pun punya dunia. Mohon maaf ya. Kiranya kalau memang tidak ada informasi dan jelasnya, memang benarkah di sini tidak ada yang mengganggu makhluk-makhluk yang lain selain Tidak ada Anda? yang mengganggu. Tidak ada. Karena di sini rumah saya. Manusianya saja yang berjalan, tidak pakai aturan. Terkadang mereka tidak mengerti bahasa, tidak mengerti aturan. Ya, Dia ini tidak tahu di mana alam gaib, di mana alam nyata. gitu kan. Saya tidak meminta apapun dari mereka. Mungkin mereka makhluk halus yang lain yang sering menampakkan diri. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang tidak ada informasi dan jelasnya. Terima kasih Mbah. Mohon kiranya Anda pergi dari tubuh ini dengan Tidak. sendiri. Mohon. Tidak, Kenapa? saya akan bawa anak ini pulang. Tidak boleh. Hei, Tidak boleh. kamu berhadapan dengan saya. Saya tidak takut dengan kamu. Kamu yakin Saya lebih kamu kuat dari kamu. Kamu yakin kamu lebih kuat dari Saya saya? lebih kuat dari kamu. Karena saya pun tidak memiliki kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Hei, Saya adalah raja dan rajanya ular di sini. Raja jin di sini. saya tahu. Tapi kamu ketahui bahwa manusia adalah khalifah di alam semesta ini. Kamu tahu? Tahu. Ya, kalau kamu tahu, saya ingatkan kembali kepada kamu. Saya adalah anak atau cucu Adam. Kita semua adalah cucu Adam, umat Rasulullah SAW dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ingat kalimat ini? Jangan bertele-tele. Karena kamu di sini tidak permisi dengan saya. Karena kamu tidak permisi dengan saya. Ini tempat saya. Kenapa saya harus permisi? Karena ini adalah bagian Ini sosoknya dari ular. wilayah kami juga. Karena itu harus kesopanan. Enggak apa gimana? Menurut memang Itu andai saja rumah kamu diinjak dengan orang lain sering tanpa dulu itu sopan, ada ular yang marahkan keluar tidak di kamu? sini. Nanti kita Hah? selengkapnya cari Saya informasi tahu yang jelas memang ya. itu bisa menjadi marah. Tapi kamu tahu posisi ataupun keadaan kami di sini hanya untuk mencari informasi kebenaran supaya menghindari kurofat yang diyakini oleh orang-orang yang ada di sekitar sini. Mereka yakin karena di sini ada sesuatu yang sangat besar. Karena di sini ada kerajaan-kerajaan yang sangat memungkinkan untuk manusia. Hei, kamu mau pergi dari wadah Tidak, anak ini tidak. atau dengan cara Saya yang suka lain? dengan wadah ini. Karena wadah ini bagus. Kamu yakin dengan kalimatmu? Yakin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syanaka huwal abtar. Kamu mau berhadapan lebih jauh lagi dengan saya? Karena kamu yang mau mengganggu. Saya tanya baik-baik. Kamu mau keluar sekarang atau berhadapan dengan saya untuk lebih jauh lagi? Saya berurusan dengan saya. Takut dengan Anda. Siapapun Anda. Karena saya lebih kuat. Saya pun memang tidak merasa lebih kuat dari itu. Karena saya hanya manusia biasa yang mengikuti setiap gerak saya dari Tuhan saya.
Kalau memang kamu ingin memberikan informasi kepada kami, silakan informasikan apapun yang kamu tahu di tempat ini. Informasi apa yang kamu minta dari saya? Informasi apa? Saya mau tanpa kefasikanmu, apakah di tempat ini memang benar-benar kalau terjadi kecelakaan itu karena ulah dari bangsa kalian ataupun kelalaian manusia itu sendiri yang sering ngebut ataupun sejenisnya? Saya kan sudah bilang tadi bahwa di sini tidak ada yang jahil sama sekali. Kami tidak pernah mengusik manusia dan kami tidak pernah meminta manusia mengusik kami. Oke. Karena alam kami sudah berbeda. Kalau begitu urusan kita sudah selesai. Karena dia kecelakaan di situ karena ulahnya dia sendiri. Berkendara tidak berhati-hati. Kalau begitu urusan kita sudah selesai. Kalau urusan kita sudah selesai, kamu boleh tinggalkan wadak ini atau berurusan dengan saya, atau kamu bahkan bisa tersakiti ataupun Saya akan bawa wadak. kalau kamu membawa wadak ini berurusan dengan saya. Saya akan bawa wadak. Dengan saya. Pegangin. Pasien. Ya terus. Selamat. Lain wanita ini. Assalamualaikum. Apakah Anda yang tadi? Ya. 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 Saya akan bawa wadak ini. Saya akan bawa wadak ini pulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lawan. 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 Aku. Lepaskan aku.
Mas tolong usir ular itu Mas. Iya. Geser keluar. Geser keluar. Sekolah aja. Geser. Oh. Ada yang lihat tasmu nggak? Tasmu mana? Baiklah, sahabat MDL. Sekarang saya akan membuat satu fenomena melukis dari alam yang lain melalui metode metafisika kita. Kalau biasanya mungkin sekarang saya akan coba untuk salurkan hal itu atau kemampuan itu kepada sahabat saya, Mas Yogi, untuk dia supaya bisa mendapatkan informasi yang ada di sekitar sini dan divisualisasikan melalui gambar yang memang langsung ada di sini. Kita mulai sekarang. Sudah siap? Sosok yang menghilang di atas sukan. Oke. Sosok yang tadi kita akses atau kita hadirkan mungkin mulai hilang dari peredaran jangkauan lukisan ini. Jadi apa adanya cuman dapat segini. Ini ya realitasnya cuman segini. Mungkin ya mengecewakan, tapi ya inilah adanya. Kita nggak bisa berlebihan juga nggak bisa mengurangi, seperti ini adanya. Kita akan tanya dari rekan kita apa yang dilihat dan lain sebagainya saat lagi. Oke, boleh dicopot. Jadi sosok yang tadi digambar sempat ada, dan sebelum sempat menyelesaikan, sosok itu tidak terkontrol oleh kita dan dia menghilang dari radar yang kita gunakan. Jadi kalau tadi yang dilihat awalnya seperti apa, Mas? Ada sosok seseorang yang berbadan besar, bermata merah, sosok yang sangat-sangat menyeramkan. Jadi informasinya sekedar hanya untuk
Ya karena memang ini kita hanya mencoba metode baru dengan cara kita gunakan metode sebelumnya untuk digunakan yang lain supaya lebih ada warna lagi di dalam seni melukis alam gaib. Nah, itu ada warna baru, ada metode baru atau cara lain gitu kan. Tapi ternyata hasilnya katakan memuaskan, kurang memuaskan, dikatakan juga tidak sama sekali dapat ya. Kebetulan adanya hanya seperti ini. Saya Adam Pradana dan semua tim MDL atau Metafisika Dimensi Lain sangat berterima kasih atas semua perhatian Anda semua yang menonton atau mengikuti semua kegiatan dalam video ini. Semoga kita semua selalu terhubung dengan keimanan yang kuat dan juga kesadaran yang semakin tinggi akan nikmat Allah yang nyata, serta selalu memperbesar kecerdasan kita terhadap sadar dengan bahwa kurofat adalah hal yang sebenarnya tidak perlu kita yakini, karena semakin kita yakini tempat itu akan semakin besar pula energi negatifnya. Jadi kalaupun Anda merasa ada satu tempat yang memang itu angker dan Anda menganggap itu semakin angker, semakin hari itu akan semakin angker. Tapi kalau Anda memang ingin satu tempat yang memang belum angker, tidak angker, pikirkan hanya yang baik-baik, karena semakin kita berpikir baik dan berprasangka baik, itu adalah hal yang paling mudah untuk bisa terhindar dari fitnah jin fasik ataupun fitnah dunia yang lainnya. Saya Adam Pradana dan terima kasih. Oke, mungkin cukup hanya ini saja yang bisa saya gambar atau lukis, karena dari pandangan saya tadi memang mungkin cuma sosok mungkin yang beredar nama yang ada di masyarakat sini genderuwo, seperti sosok yang tadi masuk ke dalam mediasi yang sebelumnya tadi. Mungkin hanya ini yang bisa nampak untuk malam ini. Untuk itu cukup sekian. Terima kasih.